tips bertahan hidup meski gaji kena potong akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi eh, beberapa karyawan terpaksa harus mendapatkan kabar pahit di tengah pandemi corona ya. Mereka harus rela gajinya dipotong agar perusahaan pajak tetap bertahan ya. Langkah perusahaan memotong gaji karyawan ini bukan hal yang langka ya saat ini. Hampir sebagian besar ya melakukan langkah efisiensi tersebut, mengingat di tengah pandemi corona hampir semua sektor industri ini terdampak ya. Jadi pemotongan gaji ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara semakmur New Zealand pun mengalaminya ya, sehingga seluruh jajaran menteri dan juga pegawai negeri sipil dengan jabatan setara direktur akan dipotong gajinya sebanyak 20% sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi pertanyaannya, kalau gaji tidak utuh yang entah sampai kapan, cak mano cara mengatur keuangan kita dan juga bertahan hidup ya. Kalau termasuk uang yang mengalami hal ini ya, jadi mungkin pacak coba untuk melakukan hal-hal di bawah ini ya. Pacak dikutip dari ini ya. Ya, langsung baik. Ini yang pertama itu rinci pengeluaran rutin ya. Jadi hal pertama dan terutama yang pacak dilakukan adalah merinci segala pengeluaran yang biasanya setiap bulan ada ya. Syukur-syukur kalau anda pemerintah itu masuk uang yang rajin mencatat cash flow setiap harinya, karena lebih detail lebih baik ya. Apa baik pengeluaran yang pasti ada tiap bulan pada umumnya. Yang pertama ada biaya transportasi ya, makan, belanja bulanan, tabungan, uang kos atau kontrakan ya, cicilan, pulsa dan juga paket data, nongkrong bareng kawan-kawan ya, terus aplikasi berlangganan untuk streaming musik atau juga film dan lain-lain ya. Setelah itu kita merinci pengeluaran yang rutin tiap bulannya. Kita pacak membaginya dalam beberapa kategori, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau juga tersier ya. Nah, dari sini kita pacak lebih mudah untuk memutuskan mana baik pengeluaran yang pacak dipertahankan, dikurangi atau juga dieliminasi sekalian ya. Yang kedua, potong pengeluaran tidak perlu ya. Jadi masuk tahap kedua, yaitu memotong pengeluaran yang tidak perlu, tidak terlalu krusial ya, atau juga bukan termasuk kebutuhan primer. Hal ini pacak dilihat dari rincian pengeluaran rutin sebelumnya ya. Selain biaya yang menjadi kebutuhan pokok, pecah makan, belanja bulanan, uang kos atau juga kontrakan, juga pulsa dan paket data. Yang pastinya kalau zaman sekarang ini hidup tanpa internet itu memang hampir tidak mungkin ya. Jadi pengeluaran lainnya pacak dikurangi porsinya, mungkin hilangkan untuk atau dihilangkan sementara ya. Misalnya biaya nongkrong ya sudah pasti, karena kita tidak boleh tidak boleh nongkrong ya. Jadi pacak dieliminasi ya, karena kebetulan uang juga lagi jarang keluar ya. Jadi lalu biaya apa baik, biaya kecil tapi ternyata kalau dijumlah cukup banyak ya. Misalnya langganan streaming musik, film dan juga belanja online ya, sifatnya hiburan, pacak kita hilangkan juga ya. Yang selanjutnya, ubah gaya hidup ya. Jadi kalau dengan gaji utuh terus biasa belanja keperluan sehari-hari di mall, mungkin sekarang Anda pemerintah ini pacak menyesuaikannya dengan uang yang ada di tangan, dengan duit yang ada di tangan. Anda pemerintah kalau misalnya tinggal di komplek ya atau perumahan, mungkin pacak mulai berlangganan dengan tukang sayur kesayangan ibu-ibu kompleks ya. Yang selanjutnya, minta keringanan cicilan. Jadi zaman sekarang hampir tidak mungkin hidup lepas dari cicilan ya. Mulai dari cicilan KPR, kredit motor, cicilan handphone, cicilan kulkas, bahkan ada juga yang punya cicilan skincare ya. Lalu kalau kita mengalami potongan gaji, bagaimana cara kita membayar cicilan ini ya? Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sulit ya. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo memang menghimbau setiap pihak memberi cicilan untuk melakukan relaksasi kredit bagi para pelaku UMKM dan juga pekerja informal yang terkena dampak COVID-19. Jadi relaksasi tersebut mulai dari penundaan pembayaran cicilan kredit sampai dengan 1 tahun hingga penurunan bunga. Selanjutnya nih, jangan kurangi tabungan ya. Jadi kalau pendapatan berkurang ya, pikiran kita pasti langsung ya berusaha untuk menutupi biaya yang primer dulu ya, sepecah sudah disebut ke dia pojok tadi. Lalu muncullah godaan untuk mengurangi atau menunda untuk menabung ya. Walau pemasukan berkurang, setidaknya tabungan harus tetap
jalan ya, tapi tidak mungkin dong ya. Kalau gaji tinggal setengah, jumlah yang ditabung tetap sama. Yo, mungkin agak dikurangi, tapi tetap yang sama, tetap harus nabung ya. Itulah beberapa hal yang pacak dilakukan ya untuk bertahan hidup ya, meskipun gaji dipotong di pandemi corona ini ya. Yo, yang pertama tadi ada rinci pengeluaran rutin, terus yang keduanya potong pengeluaran tidak perlu, yang ketiga tadi ubah gaya hidup terus yang keempat minta keringanan cicilan, yang kelima yang terakhir tadi jangan kurangi tabungan. Kita cukup dulu nih. Nak tahu by the